启动第二阶段，高频轰炸。按照计划，真家伙。Halo Donghua Lovers, bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan rekapan cerita Donghua Swallowed Star, bagian ke-153, yang Mimin ambil langsung dari novelnya. Dan berhubung spoiler alur cerita ini yang serial aslinya sendiri belum dirilis, maka sudah pasti, gambar serta suara video tidak akan sama, begitupun dengan ceritanya, yang bisa saja akan ada sedikit perbedaan dengan serial aslinya. Sekian informasinya, siapkan imajinasi kalian, dan yuk dengarkan langsung alur ceritanya. Pada part sebelumnya, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir yang sangat percaya diri, mereka bertiga pun langsung mengirim undangan pertarungan pada prajurit dengan peringkat yang lebih tinggi. Namun sayangnya, undangan tersebut ditolak mentah-mentah oleh prajurit yang ingin mereka hadapi. Menyadari akan hal itu, Dewa Petir pun berkata, hal ini sama sekali tidak aneh, walaupun di bumi kita bertiga adalah pejuang terkuat, namun di tempat ini kita hanyalah seorang pemula, dan ranking kita adalah 0 besar, dan harus memulainya dari awal, dengan cara menantang pejuang di level dan tingkatan yang sama dengan kita, ucap Dewa Petir yang berkata tanpa daya. Meskipun Luo Feng, Hong dan Dewa Petir yakin bahwa mereka dapat menyapu pejuang di peringkat bintang level 1 dan 2, namun dalam hal ini mereka masih harus mengambilnya selangkah demi selangkah. Setelah memutuskan hal itu, Dewa Petir pun berkata pada Luo Feng. Luo Feng, nama panggilan apa yang akan kamu gunakan dalam ruang pertempuran? Tanya Dewa Petir. Hal itu dikarenakan, nama panggilan itu berfungsi untuk menyembunyikan identitas asli mereka bertiga. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, bahwa ia akan menggunakan nama Crazy. Sementara Hong, ia akan menggunakan nama panggilan dengan sebutan Assassin. Sedangkan Dewa Petir, ia menggunakan nama dengan sebutan Dewa Seni Bela Diri. Mendengar nama yang digunakan Dewa Petir, Luo Feng dan Hong pun seketika tertawa lalu berkata, bahwa nama itu benar-benar memalukan. Setelah memutuskan nama yang akan mereka gunakan dalam arena pertempuran, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir pun segera mengirimkan permintaan kepada lawan di peringkat 1 bintang. Dan tak butuh waktu lama, tantangan mereka pun langsung diterima. Singkat waktu, setelah undangannya diterima, Luo Feng pun segera memasuki ruang pertempuran. Tampak saat itu, di lapangan berumput yang sangat luas, terdapat arena yang terbuat dari logam hitam, yang ukurannya sekitar 10 kali 10 km. Di saat yang sama terlihat, seorang pria berkulit hijau, dengan postur tinggi dan tegap, membawa pedang panjang di punggungnya, yang saat itu telah berdiri di arena sembari bergumam. Cui, si pemula ini menyebut dirinya dengan sebutan Crazy, kemarilah, biarkan aku memberimu pelajaran yang bagus, agar kamu benar-benar menjadi gila, gumam si pria hijau, yang dikenal dengan julukan si pendekar pedang berdarah, yang saat itu telah mengantongi 12 kemenangan dan 3 kali kalah. Di saat yang sama, tampak Luo Feng yang berdiri di atas pesawat ulang-alik melonjak, dengan mengenakan seragam pertempuran berwarna hitam, yang merupakan seragam yang paling dasar di alam semesta. Saat masuki arena pertempuran, Luo Feng pun segera menyapa si pria berkulit hijau dengan ucapan halo, sembari tersenyum pada pria tersebut. Mendengar sapaan dan senyuman Luo Feng, si pria berkulit hijau pun berkata, sungguh sangat sopan, dan karena kamu sopan, aku tidak akan terlalu mempermalukanmu, ucap si pria berkulit hijau, sembari tertawa dan membalas senyum Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, kamu adalah lawan pertamaku di ruang pertempuran ini, dan terima kasih karena kamu telah setuju dan menerima tantanganku. Untuk semua kebaikanmu itu, aku berjanji tidak akan membunuhmu dengan cara yang menyakitkan, ucap Luo Feng sembari tersenyum. Namun di balik senyuman itu, terlihat aura yang haus akan darah, yang terpancar dari kedua matanya. Sungguh seorang pemula yang sangat sombong, ucap si pria berkulit hijau, yang saat itu langsung melancarkan dan menghujani Luo Feng dengan serangan-serangan mematikan. Akibat serangan berkecepatan tinggi yang dilancarkan, mengakibatkan gemuruh keras, serta ledakan udara di sekitar.
Sementara Luo Feng, ia tampak tenang saat melayang di udara dan menghindari serangan tadi. Di saat yang sama, Luo Feng mengangkat tangannya dan dengan lembut menunjuk ke arah si pendekar pedang berdarah. Terlihat saat itu, 30 bilah pisau dengan benang emas, yang dengan cepat membentuk formasi ikan emas yang seolah-olah hidup dan melambaikan ekornya di udara, sebelum menjadi satu garis emas, yang melesat dengan mudah melewati pertahanan si pria berkulit hijau, dan langsung menembus dahinya. Tampak saat itu, akibat serangan dari Luo Feng, membuat tubuh si pria berkulit hijau terlempar jauh, lalu mendarat di lapangan rumput di luar arena, dan itu adalah kemenangan pertama Luo Feng di dalam arena pertarungan. Singkat waktu, setelah dengan mudah memenangkan 3 pertarungan, peringkat Luo Feng pun langsung naik ke peringkat bintang 1. Sementara Dewa Petir, tampak saat itu ia sedang memegang pedang guntur di tangannya, sembari melepaskan domain miliknya. Melihat hal itu, sontak para prajurit yang menonton pertarungan itu pun dibuat kaget. Apa benar data yang ada dalam sistem? Bagaimana mungkin, seorang pejuang tingkat intang level 1 bisa memiliki domainnya sendiri, ucap seorang serdadu di peringkat bintang 4. Sementara di sisi lain, tampak Hong yang berdiri dengan tenang, sambil memegang tombak hitam di tangannya, yang saat itu juga telah melepaskan domain miliknya. Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin, seorang petarung level 9 Star Traveler bisa memiliki domainnya sendiri? Tapi ini sungguh menarik, dan baru kali ini aku bertemu orang sepertimu, ucap seorang pemuda bertubuh pendek tegap, yang saat itu memegang pisau di masing-masing tangannya. Sungguh sangat bagus, karena ini adalah pertarungan ketigaku, dan aku bertemu dengan seorang serdadu di peringkat bintang 6, ucap Hong. Di sini dijelaskan, sejak dia melepaskan domainnya dalam 2 pertempuran sebelumnya, sistem secara otomatis menambahkan sedikit data, dan berpikir bahwa seorang serdadu bintang 6 dengan level yang sama akan naik dan memberinya tantangan pertarungan. Di dalam ruang pertempuran, semua pertempuran berlangsung sangat cepat. Maka menyelesaikan beberapa ratus pertempuran dalam sehari sangatlah normal. Tentu saja banyak yang benar-benar berhenti sebentar setelah kalah dalam pertarungan untuk meninjau teknik dan strategi mereka. Namun berbeda dengan Luo Feng, Hong dan Dewa Petir, yang sejak mereka memasuki arena pertempuran, mereka menjalani pertempuran dengan liar, dan sama sekali tidak pernah kalah. Terutama Hong dan Dewa Petir, karena mereka memiliki domain mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka langsung menerima tantangan dari para petarung dengan peringkat tinggi, dan hal ini pun menyebabkan Hong dan Dewa Petir dapat menaikkan peringkat mereka dengan sangat cepat. Lagi pula, mengalahkan petarung serdadu bintang 6 dengan level yang sama, akan jauh lebih efektif daripada mengalahkan petarung tingkat yang sama dengan 100 bintang. Singkat waktu, setelah 3 jam berlalu, tampak saat itu, di dalam aula besar, Luo Feng duduk bersama Hong dan Dewa Petir. Kakak kedua, aku bahkan belum menikmati pertarunganku dan kau benar-benar memanggilku ke sini, tanya Luo Feng yang tampak tidak puas dengan Dewa Petir. Adik ketiga, saat ini kita perlu beristirahat, karena sebelumnya telah menjalani setiap pertempuran dengan serius. Ditambah lagi saat ini, setiap lawan kami hadapi jauh semakin kuat, dan secara mental aku mulai lelah, ucap Dewa Petir sambil tertawa, dan diikuti Hong yang menganggukkan kepalanya. Aku tidak terlalu lelah, tapi sebaiknya kita istirahat dulu sejenak, ucap Hong. Tapi aku tidak merasakan apa-apa, sahut Luo Feng, yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Kakak pertama, kakak kedua, apa peringkat kalian sekarang? Tanya Luo Feng, yang langsung dijawab oleh Hong dan Dewa Petir. Aku sekarang berada di peringkat 6 bintang, ucap Dewa Petir, dan dilanjutkan oleh Hong. Kalau aku telah naik ke peringkat 7 bintang, ucap Hong. Mendengar jawaban kedua saudaranya, Luo Feng pun berkata, apa? Peringkat kalian telah naik sejauh itu, sedangkan aku masih berada di peringkat 3 bintang, gerutu Luo Feng, lalu kembali berkata. Baiklah, setelah istirahat beberapa saat, aku akan masuk dan melanjutkan pertarungan, dan tidak akan berhenti sampai saya mencapai peringkat bintang 6, ucap Luo Feng. Mendengar ucapan Luo Feng, Dewa Petir pun berbisik sambil tertawa pada Hong. Kakak pertama, sepertinya adik ketiga sedang marah pada kita, bisik Dewa Petir. Singkat waktu, setelah beristirahat sejenak,
Luo Feng pun kembali menjalani pertempuran demi pertempuran, membuat rekor pertarungannya terus direvisi, hingga saat itu ia telah mengantongi 218 kali kemenangan, tanpa kalah sekalipun. Rekor tak terkalahkan semacam ini akhirnya mulai menarik perhatian dari peringkat yang lebih tinggi, sehingga mereka akhirnya menerima dan meminta pertempuran darinya. Hal itu dikarenakan lebih dari 100 kemenangan, rekor 0 kekalahan ini sangat mungkin menjadi seorang pejuang yang kuat yang pertama kali memasuki ruang pertempuran. Dan bukan Luo Feng saja, Hong dan Dewa Petir yang juga dengan cepat menaikkan peringkat di arena pertempuran, secara bertahap mendapatkan perhatian dari banyak orang luar, yang rela membeli tiket untuk menonton pertarungan yang mereka lakukan. Dengan kata lain, pertarungan itu telah menjadi lahan basah bagi pihak pengelola. Semakin banyak penonton yang ada, maka semakin banyak keuntungan yang akan mereka dapatkan, dan hal itu pun dapat mendongkrak peringkat para petarung di arena pertempuran. Dan ternyata saat itu, kabar tentang si pembaca roh yang dijuluki Crazy pun telah sampai di telinga Nuolan San. Tampak saat itu, seseorang datang menemui Nuolan San sembari berkata, "Nuolan San, ku dengar bangunan 100 macanmu telah mengumpulkan cukup banyak ahli waris elit. Tapi tahukah kamu, saat ini ada seorang pemuda jenius yang telah muncul di arena pertarungan, dan telah mengantongi 822 kali kemenangan. Jika kamu melewatkannya, pasti akan ada orang lain yang merekrutnya." Mendengar ucapan itu, Nuolan San pun berkata, "Apa? Ada pemuda jenius?" tanya Nuolan San, sembari menyipitkan matanya. "Iya, benar, pemuda jenius ini adalah pembaca roh tingkat bintang level 1, namun memiliki tingkat kesadaran yang sangat tinggi, dan hal ini sungguh-sungguh sulit dipercaya. Bahkan di dunia pengendalian senjata roh, kontrol pemuda ini sungguh di luar nalar. Lihatlah, hanya dalam waktu 2 hari, dia sudah memiliki 822 kemenangan, dan hanya 1 kali kalah," ucap si pembawa informasi, sembari memperlihatkan rekaman pertarungan pada Nuolan San. Saat melihat pertempuran di layar, tiba-tiba ekspresi Nuolan San berubah kaget. "Luo Feng? Pembaca roh jenius itu adalah Luo Feng?" gumam Nuolan San dengan tatapan dingin, dan itulah ending dari episode kali ini. Akhir kata, sampai jumpa di part selanjutnya.